Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BMKG SMB 2 Palembang memperkirakan cuaca ekstrim. Pemudik arus balik dihimbau untuk mewaspadainya. Jalan penghubung 4 desa di Tanjung Lago rusak parah. Warga Bangunsari terisolir. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Minggu 6 April 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi, pemudik dihimbau untuk waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengingatkan masyarakat khususnya di kota Palembang agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim pada saat arus balik Lebaran 2025. Saat ini Sumatera Selatan sedang berada dalam musim pancaroba yang merupakan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau dan cuaca diprediksikan akan hujan hingga Mei 2025. Kepala BMKG SMB 2 Palembang Siswanto menyampaikan bahwa potensi cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang bisa terjadi dalam durasi singkat, terutama antara 3 hingga 10 April 2025. Angin baratan yang bertiup di wilayah tersebut juga berperan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya hujan. Sumatera Selatan atau barangkali sedang melakukan aktivitas mudik di wilayah Sumatera Selatan, tentunya masyarakat bisa lebih aware dan care kembali terhadap kondisi perubahan cuaca yang ada di sekitaran kita. Salah satunya karena memang saat ini potensi hujan masih cukup tinggi, kemudian barangkali angin kencang juga masih berpeluang terjadi, bahkan kilatan petir dimungkinkan juga terjadi. Barangkali masyarakat yang sedang melaksanakan di luar ruangan, melakukan berkendara, tentunya harus berhati-hati kembali ketika memang hujan, tentunya akan berakibat kepada jalanan licin, termasuk di jalan tol, tentunya harus mengurangi kecepatannya. Ditambahkan Siswanto, selain hujan, potensi angin kencang dan puting beliung juga patut diwaspadai. Angin yang kuat dapat menyebabkan pohon tumbang ataupun patah, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta berisiko terhadap keselamatan. Siswanto menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama di daerah yang rawan kawasan barat Sumatera Selatan seperti Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, serta beberapa di bagian di Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, dan Palembang yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim dengan hujan dan angin kencang. Siswanto mengingatkan masyarakat untuk menghindari tempat-tempat beresiko seperti di bawah papan baliho ataupun papan iklan. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang akhir masa cuti bersama Lebaran 2025, pemerintah Kota Palembang menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara ASN dalam kembali menjalankan tugas pelayanan publik. Menjelang akhir masa cuti bersama Lebaran 2025, pemerintah Kota Palembang menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara dalam kembali menjalankan tugas pelayanan publik. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan bahwa ASN harus kembali bekerja tepat waktu pada 8 April 2025, setelah masa cuti yang dimulai sejak 28 Maret lalu. Menurutnya, Pemkot telah menyiapkan sanksi bertingkat bagi ASN yang terbukti menambah libur tanpa keterangan sah. Sanksi tersebut terbagi dalam 3 kategori, ringan, sedang, dan juga berat. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal usai libur panjang. Pak Sekda harus keliling nanti dengan tim. Timnya adalah dari BKPSDM, Inspektorat, dan juga bagian hukum. Kita tidak bisa serta-merta, tetapi kita klarifikasi dulu. Apa alasannya dia tidak masuk, setelah tidak mendapatkan alasan yang memang benar-benar tidak layak, maka kita jatuhkan hukuman. Hukuman berupa 3 tingkatan. Bisa hukuman sedang, ringan, bahkan berat. Artinya ada proses di sana, tidak bisa serta-merta setelah didahului dengan klarifikasi atau di BAP oleh tim yang. Ia menambahkan langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal usai libur panjang.
Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih untuk informasi lainnya pendengar. Perumda Pasar Palembang Jaya akan memperketat pengawasan di sejumlah pasar di Kota Palembang. Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya akan memperketat pengawasan di sejumlah pasar di Kota Palembang. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran keuangan terutama akibat pungutan liar. Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo menegaskan komitmen pihaknya dalam menertibkan pungutan liar yang masih ditemukan di beberapa sektor. Pihaknya ingin memastikan hal tersebut tidak lagi terjadi. Kalau pasar yang dibawa Perumda Pasar itu ada 20 pasar, gitu kan. Terindikasi memang terjadi banyak, memang ada beberapa kebocoran yang masih harus ditentukan oleh nilainya oleh inspektorat. Ini sebenarnya kebocoran ini sudah ditentukan oleh inspektorat pada audit periode tahun lalu. Jadi kami tinggal memperbaiki dari sisi kebocoran tersebut sehingga seluruh perusahaan itu menjadi PAD di Kota Palembang. Menurut hasil uji petik yang dilakukan Inspektorat Palembang, kebocoran keuangan akibat pungli di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Palembang Jaya mencapai 500 juta rupiah. Jumlah ini sangat besar sehingga perlu tindak tegas untuk mengatasinya. Saat ini ada 20 pasar yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Palembang Jaya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pengelolaan pasar menjadi lebih transparan, efektif, demi kenyamanan pedagang dan masyarakat. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang FM 92,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Kita beralih untuk informasi terakhir pendengar, jalan penghubung 4 desa di Tanjung Lago rusak parah. Warga Bangunsari terisolasi. Jalan penghubung antar 4 desa di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin mengalami kerusakan parah akibat banjir yang telah menggenangi wilayah tersebut selama hampir 1 bulan. Di Desa Bangunsari, khususnya Dusun 1, warga terpaksa melewati jalan yang penuh lubang dan terendam air. Bahkan beberapa rumah pun ikut tergenang. Jalan yang menjadi urat nadi transportasi warga kini sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda 2 maupun mobil pengangkut hasil panen seperti sawit. Meski dalam kondisi rusak berat, beberapa mobil masih nekat melintas dengan risiko yang tinggi. Kasiman, salah satu warga Bangunsari, menyampaikan kekhawatirannya. Wah, kalau hampir 1 bulan dah. Untuk jalannya sendiri nih, bisa hancur gini, akibat apa, Pak? Akibat kena banyu ini, banjir, tuh. Semua tuh, latar-latar sudah banyak banyu semua tuh. Paretnya juga payah, banyak banyu. Tanggul itu, atasnya tanggul itu sudah ada banyunya. Dangkal Pak ya? Dangkal. Berapa panjang, Pak, dari sana sampai ke ini, Pak? 2,5 kilo. Harapan masyarakat nih untuk kedepannya nih gimana nih? Ya, harus dicuci lah biar bagus jalannya kayak ini, masa nggak kesian sama masyarakat. Menurut warga, penyebab utama banjir berkepanjangan ini adalah dangkalnya saluran air dan sungai yang tersumbat oleh rumput dan lumpur. Drainase yang tidak berfungsi baik membuat air meluap ke jalan dan ke permukiman. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin segera mengambil tindakan, terutama membersihkan saluran air dan memperbaiki jalan penghubung yang vital bagi aktivitas masyarakat. Sejauh ini, belum ada tindakan nyata dari pihak terkait, sementara masyarakat terus bertahan di tengah kondisi yang memburuk. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi, pemudik dihimbau untuk waspada. Jalan penghubung 4 desa di Tanjung Lago rusak parah, warga Bangunsari terisolasi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang.
Juga Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Terima kasih pendengar menemani Anda Palembang siang ini bersama saya Haris Ansor, juga bersama Mbak Bunga untuk hari ini, hari Minggu 6 April 2025. Saya akan temani Anda hingga pukul 7.